Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya, Susuk Sang Pelakor, karya dari Resti Anjayani. Sesampainya di rumah, kulihat Bunia sedang melamun di teras rumah. Dia pasti masih terpukul dengan kematian Elisa. Melihat kedatanganku, Bunia langsung menatapku sinis. "Dari mana saja kamu? Di rumah sedang berduka tapi malah keluyuran," tanya Bunia. Aku hanya melengos pergi, tidak menanggapinya. Bunia mengejarku dan mencengkeram tanganku dengan sangat kuat. "Puas kamu sudah menghancurkan hidupku, ha?" tanya Bunia geram. "Apaan sih? Lepasin gak?" kataku. "Kenapa kamu gak cari saja laki-laki lain? Kenapa kamu merebut suamiku? Kenapa kamu menyuruh pengasuh Elisa pergi dan membiarkan Elisa sendiri sehingga menyebabkan Elisa meninggal? Kenapa? Jawab!" tanya Bunia membentakku. "Kamu mau tahu alasan sebenarnya? Semuanya karena dendam," kataku lalu berlalu meninggalkan Bunia. Bunia sempat terpaku saat aku mengatakan itu. Sebenarnya dia sedang mencerna kata-kataku. "Santi, tunggu!" teriak Bunia. Namun aku tidak menghiraukannya dan cepat pergi masuk ke dalam kamarku. Kulihat Mas Andi tidak ada di kamar. Aku pun menelponnya dan benar saja, ternyata dia sedang di luar rumah mengurus bisnisnya. Lalu mengatakan akan segera pulang. Tok 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 tok. Bunia mengetuk pintu kamarku. "Santi, cepat keluar, saya mau bicara," teriaknya. Sepertinya dia masih penasaran dengan perkataanku. Aku hanya membiarkannya, meskipun dia terus mengetuk pintu dan berteriak-teriak memanggilku. Seharusnya dia bisa menyadari kesalahannya dulu. Aku pun merebahkan tubuhku di atas kasur lalu tertidur karena lelah. "San, buka pintunya. Ini Mas." Terdengar suara Mas Andi. Mengetuk pintu membuatku terbangun. Aku pun membuka pintu kamar. "Oh, kamu sudah pulang, Mas. Maaf ya, kemarin aku tidak pulang ke rumah karena sibuk mengurusi pemakaman saudaraku," kataku basa-basi. "Iya, tapi lain kali kalau ada apa-apa biar Mas yang nganterin," kata Mas Andi. "Iya, Mas," jawabku singkat. Saat aku sedang mengobrol dengan Mas Andi di dalam kamar, tiba-tiba saja Bunia masuk ke dalam kamar. "Aku harus bicara sama kamu, Pak. Dia itu menikah sama kamu ada tujuannya. Kamu harus berhati-hati dengan wanita itu," kata Bunia menunjuk ke arahku. "Kamu ini ngomong apa sih? Sudahlah, aku capek. Bisa kan kalian hidup akur dan berdampingan?" jawab Mas Andi. "Tuh kan, Mas, Bunia fitnahku lagi. Lama-lama aku gak nyaman, Mas, kalau harus terus seperti ini," kataku. "Sudahlah, Santi. Kamu jangan so baik di depan Mas Andi. Aku pasti akan bongkar kebusukanmu," kata Bunia. "Cukup. Aku gak mau tinggal di sini lagi, Mas. Bunia selalu saja memfitnah dan memusuhiku. Aku menikah sama kamu karena aku cinta sama kamu. Tidak ada maksud lain," kataku. "Jangan percaya omongan dia, Pak. Tadi siang dia sudah mengatakan yang sejujurnya, bahwa dia menikah dan datang ke keluarga kita hanya untuk balas dendam," kata Bunia. Mendengar pertengkaran aku dan Bunia, Mas Andi terlihat sangat kebingungan sekaligus kesal. "Sudah, sekarang kamu keluar dari kamar ini dan jangan ngomong yang tidak-tidak lagi mengenai Santi. Omongan kamu gak masuk akal. Untuk apa Santi balas dendam padaku?" kata Mas Andi. "Aku belum tahu alasannya, Pak. Tapi aku pastikan kedoknya akan segera terbongkar. Kamu harus percaya sama aku. Aku juga yakin bahwa kematian Elisa pasti ada hubungannya dengan dia,"
kata Bunia bersikukuh. Aku langsung beranjak dari tempat dudukku dan mengambil koper, lalu mengemasi pakaianku. Ini apa-apaan sayang? Kamu mau kemana? Kamu gak usah hiraukan perkataan dia. Mas lebih percaya sama kamu, kata Mas Andi. Aku mau pergi saja mas, aku capek difitnah terus sama dia, kataku. Nia, kamu harus minta maaf sama Santi sekarang juga, kata Mas Andi menarik tangan Bunia dengan kasar. Aku gak mau Pah, biarkan saja dia pergi, kata Bunia. Gak usah mas, biar aku saja yang pergi, kataku. Jangan sayang, mas mohon jangan pergi, kata Mas Andi. Kalau begitu sekarang juga aku minta mas pilih, aku atau dia, kataku. Mendengar perkataan itu Mas Andi terdiam. Sudahlah biar aku saja yang pergi, kataku. Tunggu, mas akan memilih kamu, kata Mas Andi. Aku tersenyum puas. Sementara Bunia terlihat kaget. Kamu dengar kan? Sekarang kamu pergi dari sini, kataku mengusir Bunia. Pa, aku mohon jangan usir aku, kata Bunia memelas. Sekarang kamu ceraikan dia mas, kalau kamu gak mau kehilangan aku, kataku. Maafkan aku, sekarang aku akan ceraikan kamu. Kamu harus pergi dari rumah ini, nanti aku akan urus semuanya, kata Mas Andi. Tega sekali kamu ya. Aku yang menemani kamu dari dulu, tapi sekarang kamu malah milih wanita itu, kata Bunia berlinang air mata. Cepat pergi sekarang juga, usirku. Bunia menatap tajam padaku. Awas kamu ya, ancamnya. Kamu pasti akan menyesal, kata Bunia pada Mas Andi. Bunia pun pergi malam ini juga meninggalkan rumah setelah ditalak oleh Mas Andi. Bunia sudah berhasil aku usir dan sudah diceraikan Mas Andi. Sekarang waktunya aku membalaskan dendamku pada Mas Andi. Bunia menggeret koper berisikan barang yang akan dia bawa pergi dari rumah ini. Mas Andi hanya diam melihatnya, sementara aku tersenyum sinis. Sekarang kamu bukan istrinya Mas Andi lagi, jadi jangan harap kamu mendapatkan fasilitas apapun dari Mas Andi, kataku. Kami belum sah bercerai secara hukum, jadi aku masih jadi tanggungannya juga. Dan aku akan menuntut harta Gonogini karena kami sudah menikah cukup lama, kata Bunia. Jangan mimpi, aku tidak akan membiarkan kamu mendapatkan sepeser pun harta Mas Andi. Sudah sana pergi, usirku. Keterlaluan kamu Santi, aku pasti akan membalas perlakuan kamu ini, kata Bunia geram. Bunia pergi dengan menggunakan taksi. Aku tidak tahu dia akan pergi kemana, tapi aku cukup puas karena sudah berhasil mengusirnya. Terima kasih ya mas, kamu sudah memutuskan memilih aku untuk menjadikanku sebagai istri satu-satunya, kataku. Iya sayang, pokoknya mas akan lakukan apapun untuk kamu. Benarkah itu mas? Kalau begitu aku punya satu permintaan lagi, kataku merayu. Apa? Aku ingin butik, showroom, dan restoran milik kamu dipindah ke pemilikannya jadi atas nama aku, kataku sambil tersenyum. Memangnya kenapa? Tanya Mas Andi heran. Aku cuma ingin menyelamatkan harta kamu mas. Aku tidak ingin nanti di persidangan cerai kamu Bunia mengambilnya, kataku beralasan. Iya nanti mas akan mengurus semuanya. Segera ya mas, aku gak mau nanti Bunia yang akan mendapatkan harta kamu lalu kita jatuh miskin. Iya, besok mas akan mengurus semuanya. Sekarang kita tidur yuk, mas capek banget. Tidak sia-sia aku memakai susuk ini. Mas Andi jadi selalu tunduk dan menuruti semua keinginanku. Tinggal beberapa langkah lagi aku akan menuntaskan balas dendamku. Keesokan harinya, aku menyuruh Mas Andi untuk segera melakukan gugatan perceraian ke pengadilan. Mas Andi pun menghubungi seorang pengacara untuk membantunya mengurus segala sesuatunya, termasuk memindahkan nama kepemilikan usahanya menjadi atas namaku. Selesai dari sana, Mas Andi menuju showroom mobil miliknya, sementara aku harus pergi ke restoran untuk melihat omset penjualan. Restoran milik Mas Andi semakin ramai dikunjungi. Aku sangat senang karena sebentar lagi semuanya akan menjadi milikku.
setelah seluruh hartanya jatuh ke tanganku. Aku akan meninggalkan Mas Andi. Itulah yang menjadi rencanaku sekarang. Hei, kesini kamu. Tiba-tiba saja ada yang menarik tanganku. Kulihat ternyata Bunia. Mau apa lagi dia? Ada apa lagi? Tanyaku. Sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa kamu ingin balas dendam padaku? Tanya Bunia penasaran. Jadi, kamu belum sadar juga dengan kesalahan kamu di masa lalu? Tanyaku sambil menahan amarah. Kesalahan apa maksud kamu? Cepat katakan. Jangan bertele-tele. Tanya Bunia kesal. Aku adalah karmamu, Nia. Apa yang kamu rasakan sekarang juga dirasakan oleh seorang Karna, ulahmu. Jawabku. Bunia terdiam. Dia sepertinya sedang berpikir, namun lagi-lagi aku meninggalkannya. Aku ingin dia berpikir sendiri dan menyadari semua kesalahannya dulu pada Mbak Lastri. Singkat cerita, malam sudah semakin larut. Aku dan Mas Andi menuntaskan segala hasrat, sehingga membuat kami kelelahan lalu terlelap tidur. Memang ada perasaan benci saat melakukan hubungan itu dengan Mas Andi, tapi aku tidak bisa menolaknya. Aku tidak ingin Mas Andi curiga, apalagi hanya tinggal sedikit lagi aku membalaskan semuanya. Kematian Lina membuatku semakin berpikir keras untuk segera mengakhiri semuanya. Aku ingin kembali hidup normal tanpa rasa dendam dan tanpa susuk yang bisa saja mengancam nyawaku. Juga jika lama digunakan di dalam tubuhku. Tiba-tiba saja aku merasakan gatal di bagian wajahku, sehingga aku terus menggaruknya. Semakin lama rasa gatal itu semakin menjadi, membuatku terbangun. Aku melihat kuku bekas menggaruk wajahku. Terdapat tetesan darah. Membuatku langsung berdiri dan berjalan menuju cermin untuk melihatnya. Betapa terkejutnya aku ketika melihat wajahku di cermin menjadi rusak. Wajahku memerah dengan luka dan nanah darah bentol di semua wajahku. Mendengar teriakanku yang cukup kencang, Mas Andi terbangun. Ada apa, San? Kenapa kamu berteriak? Tanya Mas Andi. Sementara itu aku mematung di depan cermin sambil menutupi wajah dengan kedua tanganku. Aku tidak menjawab pertanyaan Mas Andi karena masih sangat terkejut dengan wajahku yang kulihat di cermin. Karena merasa khawatir, Mas Andi menghampiriku. Kamu kenapa, San? Tanya Mas Andi. Aku hanya diam dan menutupi wajahku sambil menangis, membuat Mas Andi kebingungan. Aku takut kalau Mas Andi sampai melihat wajahku yang rusak. San! Mas Andi membuka tangan yang menutupi wajahku. Dia langsung terperanjat kaget saat melihatku. Ya ampun, San, wajah kamu kenapa? Tanya Mas Andi. Aku gak tahu, Mas, jawabku sambil menangis. Perasaan tadi gak kenapa-kenapa, tapi sekarang kenapa jadi begini? Tanya Mas Andi. Aku juga gak tahu, Mas, jawabku sambil menggaruk-garuk pipiku sampai berdarah. Jangan digaruk, ayo cepat. Sebaiknya sekarang kita ke rumah sakit untuk memeriksanya, kata Mas Andi sambil bergegas mengambil kunci mobil. Kami pun langsung menuju rumah sakit. Di perjalanan, pikiranku berkecamuk. Kenapa dengan wajahku? Kenapa jadi rusak begini? Sesampainya di rumah sakit, aku langsung dibawa ke unit gawat darurat. Di sana aku hanya diinfus dan diberi salep dan obat penghilang gatal-gatal. Untuk lebih jelasnya, besok pagi akan diperiksa oleh dokter spesialis kulit. Soalnya besok pagi jadwalnya, kata salah satu perawat. Baik, Sus, terima kasih, kata Mas Andi. Mas Andi terlihat sangat khawatir melihat keadaanku. Gimana? Masih gatal? Tanya Mas Andi. Masih, Mas. Aku takut wajahku jadi hancur begini. Aku gak mau wajahku seperti ini, Mas, kataku meneteskan air mata. Kamu jangan takut. Besok dokter akan memeriksanya. Pasti wajah kamu akan balik lagi seperti semula, kata Mas Andi menenangkanku. Malam ini aku dirawat di rumah sakit. Mas Andi dengan setia menungguku. Aku tahu dia berbuat seperti itu karena memang pengaruh dari susuk yang aku pakai, bukan karena dia memang benar-benar menyayangiku. Mas, aku haus, kataku yang merasakan tenggorokanku sangat kering. Mas Andi mengambilkan aku minum. Aku pun meminumnya.
Sudah 2 gelas air putih aku minum, namun belum juga berhasil mengobati rasa hausku. Aku masih haus, Mas, kataku. Mas Andi menatapku heran. Lalu dia mengambilkan air minum lagi, namun tetap saja tidak mempan menghilangkan dahagaku. Apa yang sebenarnya terjadi padaku? Aku harus segera menemui Mbah Romo. Aku yakin semua ini ada hubungannya dengan susuk yang aku pakai. Keesokan harinya, Mas, bukannya hari ini kamu banyak urusan di kantor? Iya, tapi Mas gak tega ninggalin kamu sendirian di sini. Kamu gak usah khawatir, Mas. Sebentar lagi kan dokternya akan datang. Jangan tinggalkan pekerjaanmu. Ya sudah kalau begitu, Mas berangkat dulu ya. Nanti sore Mas akan langsung kesini lagi. Mas Andi pun pergi, sementara aku langsung bersiap untuk pergi dari rumah sakit dan menemui Mbah Romo. Aku yakin semua yang menimpaku ada hubungannya dengannya. Bukan karena penyakit biasa, apalagi aku masih merasakan haus yang tidak bisa dihilangkan dengan air minum. Dengan memakai selendang, aku menutup wajahku dan pergi ke rumah Mbah Romo bersama Pak Mamat. Pak Mamat memang ditugaskan hanya untuk menjadi supirku. Pak Mamat mungkin curiga kepadaku, namun aku selalu membayarnya dengan uang lebih, sehingga dia menutup mulutnya. Sesampainya di rumah Mbah Romo, ternyata kebetulan kali ini dia dari rumahnya. Aku sudah tahu kamu pasti akan datang. Kenapa wajah saya jadi rusak begini, Mbah? Apa yang sebenarnya terjadi? Penunggu susuk Nyai Ronggeng itu sudah datang untuk meminta haknya padamu. Maksud Mbah? Wajahmu akan kembali cantik dengan sekejap. Bahkan rasa hausmu akan langsung hilang setelah melakukan persyaratannya. Apa syaratnya, Mbah? Kamu harus mandi dengan bunga 7 rupa tengah malam nanti. Dan kamu harus mengambil darah suamimu dan meminumnya. Aku sangat kaget mendengarnya. Bagaimana mungkin aku mengambil darah Mas Andi? Semakin lama menggunakan susuk ini, aku semakin terjebak. Untuk apa aku meminum darah suamiku, Mbah? Dan bagaimana caranya? Apa itu artinya aku harus membunuhnya? Darah suamimu akan menghilangkan rasa hausmu. Sang nyai penunggu susukmu lah yang sebenarnya akan meminumnya melalui ragamu. Dia akan menghisap darahnya sebagai tanda bahwa suamimu itu miliknya. Dengan tekad yang bulat untuk menuntaskan balas dendamku, aku akan mengambil jalan ini. Baik, Mbah, aku akan melakukan apapun, asal wajahku kembali cantik. Lagi pula suamiku adalah musuhku, jadi aku tidak peduli walaupun nyawanya harus hilang. Justru aku akan merasa sangat senang. Baik, sekarang kau ganti dengan pakaian ini dan berdandanlah menggunakan bedak dan lipstik yang sudah kusiapkan di kamar itu. Aku pun menerima pakaian berwarna merah beserta kain jarik yang sudah lusuh lalu memasuki kamar yang dimaksud Mbah Romo untuk mengganti pakaian yang diberikan Mbah Romo. Tak lupa aku juga menggunakan bedak dan lipstik yang diberikannya. Kau ternyata memang cantik. Sang nyai penunggu susukmu sangat menyukaimu. Dia akan dengan mudah menyatu di dalam tubuhmu. Tak lama kemudian, suara gamelan terdengar. Aku mulai melakukan gerakan tarian selayaknya penari ronggeng pada umumnya dengan sangat gemulai, diiringi suara gamelan yang hanya terdengar suaranya saja, tanpa ada alat musik maupun yang memainkannya. Alunan suara gamelan serta gerakan tarianku begitu menyatu, membuat siapapun yang melihat ingin ikut serta menari bersamaku. Tubuhku menari dengan gemulai serta lincah, seolah ada yang menggerakkannya. Melihat hal itu, Mbah Romo tersenyum. Dia tahu bahwa sang Nyai Ronggeng penunggu susuk yang aku pakai telah memasuki ragaku. Jadilah cantik, serta abdi menyatu dalam keindahan susuk Nyai Ronggeng. Setelah membacakan sebuah mantra, Mbah Romo mengambil sebuah wadah, kemudian dia menyembelih seekor ayam cemani, dan darahnya ditampung di sebuah wadah yang sudah dia siapkan. Darah ayam cemani yang sudah ditampung kemudian dia siramkan ke seluruh tubuhku. Kemudian dia menaburkan kembang 7 rupa. Kini tubuhku yang masih terus menari telah berlumuran darah ayam cemani. Setelah sebuah mantra dibacakan, perlahan-lahan wajahku berubah menjadi kembali cantik dan mulus. Darah ayam cemani yang berlumuran di baju dan di tubuhku pun sekarang menghilang begitu saja. Seketika aku mulai tersadar dan menghentikan tarianku.
Sekarang, kamu sudah benar-benar menyatu dengan susuk yang kamu gunakan. Sekarang ada beberapa ritual lagi yang harus kamu lakukan, kata Mbah Romo. Apa, Mbah? Tanyaku yang masih merasakan sedikit pusing di kepalaku. Sekarang, makanlah bangkai ayam cemani itu hingga habis, kata Mbah Romo sambil menunjukkan bangkai ayam cemani yang tergeletak di meja ritualnya. Kulihat bangkai ayam cemani itu sudah dipenuhi belatung-belatung. Aku pun memakan bangkai ayam cemani itu dengan lahap tanpa ada rasa jijik. Bahkan aku merasa bangkai ayam cemani itu terasa lezat. Setelah selesai melahap habis bangkai ayam itu, Mbah Romo memberikanku sebuah belati. Nanti tusukkan belati ini tepat di jantung suamimu, lalu kuburkan jasadnya di rumahmu. Aku menerima belati yang Mbah Romo berikan. Aku bercermin dengan bangga setelah melakukan ritual penyatuan penunggu susuk itu ke dalam tubuhku. Wajah yang cantik tanpa noda, kulit yang putih bersih, rambut hitam panjang terurai, serta wangi tubuh yang begitu memikat. Mataku terbuka dan bibirku tersenyum menyeringai. Kini aku sudah menjadi pengikut Sang Nyai Ronggeng, penunggu susuk di dalam tubuhku. Aku pun bergegas meninggalkan rumah Mbah Romo dengan penampilan yang semakin menawan. Hari sudah malam. Aku langsung memasuki rumah karena Mas Andi sudah menungguku. Kulihat Mas Andi kesal karena aku pergi dari rumah sakit begitu saja tanpa memberitahukannya. Tapi saat melihat wajahku, dia langsung terpesona. Santi, kamu cantik sekali malam ini. Wajah kamu sudah sembuh. Mendengar ucapan Mas Andi, aku hanya tersenyum, lalu masuk menuju kamar untuk mengistirahatkan tubuhku yang terasa lelah. Mas Andi langsung mendekatiku dan memeluk tubuhku. Kami pun melakukan hubungan suami istri hingga Mas Andi terkapar lemas. Aku teringat perintah Mbah Romo untuk menusukkan belati yang dia berikan tepat ke jantung Mas Andi. Aku pun pergi ke parkiran untuk mengambil belati yang kusimpan di dalam mobil. Setelah mengambilnya, kulihat Mas Andi masih terlelap di atas tempat tidur. Aku pun menutup mata dan membacakan sebuah mantra yang diajarkan Mbah Romo untuk memanggil penunggu susuk yang aku pakai. Lampu kamar yang menyala tiba-tiba saja menjadi redup. Tampaklah tepat di hadapanku sesosok wanita yang wajahnya hancur. Sebagian wajahnya melepuh dan bola matanya berwarna putih semua. Wanita berkebaya merah itu tersenyum menyeringai padaku. Akulah dirimu yang sebenarnya. Sekarang kau sudah menyatu denganku. Bunuh dia agar menjadi budakku. Perintah wanita yang menyeramkan itu. Aku pun memegang belati di tanganku dan berjalan mendekati Mas Andi. Tanpa rasa takut dan iba, aku pun menusukkan belati runcing itu tepat di jantung Mas Andi. Mas Andi menggeliat-geliat sesaat lalu tubuhnya tidak bergerak lagi. Sekarang selimut dan spray dipenuhi darah Mas Andi. Dengan sekali tusukan, Mas Andi langsung tergolek dengan luka dan darah mengalir. Dia sudah meninggal. Dendamku sudah terbalaskan. Dasar pria tidak berguna. Kataku sambil tertawa keras. Karena sudah tengah malam, rumah pun tampak sepi. Dengan sekuat tenaga aku menyeret jasad Mas Andi sampai ke halaman belakang. Malam itu, aku menggali sebuah kuburan dengan susah payah dan memasukkan mayat Mas Andi ke dalamnya. Darah segar yang menetes aku lap agar tidak meninggalkan jejak. Pekerjaan menggali kuburan itu terasa ringan seperti ada sebuah kekuatan yang membantuku. Sehingga dalam sekejap, mayat Mas Andi sudah berhasil dikuburkan. Dengan keringat bercucuran membasahi tubuhku, aku kembali masuk ke dalam kamar. Sebuah suara menggema di kamarku. Sekarang kamu sudah terikat perjanjian denganku. Setiap menikah dengan laki-laki dan berhubungan badan denganmu, dia akan mati sebagai tumbal penunggu susuk Nyai Ronggeng. Sebenarnya tujuan utamaku memakai susuk ini adalah untuk membalaskan dendamku pada Mas Andi dan Bunia. Meskipun dendamku sudah berhasil terbalaskan, tapi sekarang justru aku yang terjebak dengan perjanjian penunggu sosok yang aku pakai. Bagaimana caranya agar aku bisa lepas dari penunggu susuk itu? Bisakah Bunia mengungkap siapa sebenarnya jati diriku? Cari tahu di bagian berikutnya. Bersambung.
Terima kasih ya teman-teman ya udah mau menyimak kisah ini di sini. Dan tentunya makasih banget buat teman-teman yang udah mampir ke channel Cadangan Mimin. Buat yang belum, monggo mampir. Itu di layar akhir ya. Dilihat, nanti disentuh saja. Ada 2 video. Pilih saja salah satu ya. Nanti akan langsung menuju ke channel Cadangan Mimin. Dan saya pamit. Terima kasih buat Kak Resti Anjayani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di bagian berikutnya. Tetap di Fakta Sejarah.